Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang saat ini di mana kami bisa menghirup napas dengan gratis, Tuhan. Di mana Engkau masih menyertai dan melindungi kami. Kami percaya kami bisa hadir di ibadah pagi melalui Zoom meeting ini bukan karena kuat dan gagahnya kami, namun Engkau punya kerinduan supaya kami bisa diberkati, bisa dikuatkan dengan firman-Mu yang sebentar lagi akan hamba-Mu sampaikan. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan, bukan berasal dari keinginan hamba-Mu sendiri, namun semuanya berasal daripada kerinduan dan kehendak-Mu saja untuk hormat, pujian, dan kemuliaan bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi berdasarkan temanya ya, berjalan atas kemustahilan. Ya, memang temanya sepertinya, wah ini pagi-pagi kok kita diminta untuk berjalan di atas kemustahilan. Ya, tapi itu semua ada ayatnya. Mari kita buka dan kita baca di Markus pasal 11. Markus pasal 11 ayat 23 sampai 24. Saya minta satu orang baca. Markus pasal 11 ayat 23 sampai 24. Satu orang boleh baca? Oh, itu mute-nya. Markus berapa? Markus 11 ayat 23 sampai 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Terima kasih Bu Chelsea. Ya, ini firman Tuhan yang sangat luar biasa ya. Kalau kita berpikir berjalan atas kemustahilan itu kayaknya hanya hal-hal yang spektakuler atau hal-hal yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang tertentu. Padahal di firman Tuhan ini tidak dikatakan hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya mustahil secara manusia. Ya, ini yang bicara sendiri Tuhan Yesus. Firman itu dituliskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa. Artinya bukan hanya satu orang atau kelompok tertentu, tetapi barang siapa. Artinya siapapun berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Haleluya. Ini sepertinya suatu hal yang sangat-sangat sulit atau kelihatannya tidak masuk akal. Mana bisa kita berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Ya, kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus itu seringkali berbicara lewat perumpamaan. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan bahwa meskipun kelihatannya hal itu sangat sulit dilakukan, kalau kita percaya dan tidak bimbang dengan apa yang kita katakan, maka hal itu akan terjadi. Bahkan di ayat 24 dipertegas lagi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan
doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Karena waktunya cuma singkat, jadi saya akan memberikan 2 poin saja. Yang pertama, bagaimana kita bisa berjalan di atas kemustahilan. Yang pertama, kita harus memiliki iman. Iman adalah salah satu syarat supaya kita bisa berjalan dalam kemustahilan atau hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi karena Tuhan Yesus yang mengatakannya, maka hal itu bisa terjadi. Iman tidak perlu pendapat orang. Iman adalah suatu hasil bagaimana kepercayaan kita di dalam diri kita, bahwa hal itu bisa terjadi. Yang kedua, kalau kita mau berjalan di atas kemustahilan, kita jangan terpengaruh apa pendapat orang. Seringkali kelemahan kita sebagai orang Kristen adalah kita mudah mendengarkan apa kata orang, sehingga hati kita mulai bimbang, hati kita mulai ragu. Oh, apakah doa saya akan dikabulkan Tuhan atau tidak? Apakah permintaan saya didengar Tuhan atau tidak? Karena kita cenderung mendengar apa pendapat orang. Saya mau bagikan kesaksian saya. Beberapa tahun lalu, sewaktu itu saya masih kuliah. Saya ingat waktu itu saya tidak begitu kenal Tuhan, saya tidak begitu rajin beribadah. Saya ya biasa-biasa aja. Yang penting saya bisa berprestasi di kampus. Saat itu itulah tujuan saya. Saya tidak mau terlalu banyak ikut kegiatan kerohanian. Ya karena bagi saya itu tidak penting. Yang penting saya bisa berhasil mencapai IP yang bagus saat itu. Dan anehnya waktu itu ada pengumuman. Waktu itu saya mengambil jurusan program bahasa Jepang ya. Jadi sarjana pendidikan gitu. Dibuat pengumuman akan ada beasiswa dari Japan Foundation waktu itu bagi mahasiswa program bahasa Jepang, dan akan diadakan tes di hari Jumat untuk seluruh mahasiswa. Waktu itu saya masih semester 3 waktu itu, dan yang ikut biasanya itu hanya semester 5, 7, dan 9 yang ikut untuk tes itu. Sebab memang juga soalnya agak-agak lumayan susah ya. Waktu itu saya tidak ada niat untuk ke kampus sebenarnya. Soalnya hari itu masih libur, saya datang ke kampus hanya ya pakai sendal gitu ya, main-main di kampus. Ya tiba-tiba seorang dosen saya ngomong, "Jenny, kamu mau ikut nggak tes Japan Foundation?" Saya langsung nanya, "Oh, kapan Sensei?" "Hari Jumat." "Oh iya dia boleh," gitu ya. Nah, saya lihat, waduh, waktu itu hari Selasa, jadi hanya tiga hari saya bisa belajar gitu ya. Jadi saya bilang, oke, saya mau coba ikut. Nah, sebelum saya mengikuti yang namanya tes di hari Jumat, saya mendapat ayat ini. Saya langsung, entah kenapa di hati saya ngomong, Tuhan, saya mau. Apa yang saya imani saat ini, meskipun waktu itu saya belum begitu kenal Tuhan, saya hanya beriman ayat itu bisa saya alami seperti itu. Tetapi di hari H, banyak orang yang mencemooh saya. Senior saya ngomong, "Wah, kamu itu gimana sih? Masih semester 3, mau sok-sok ikut-ikutan tes Japan Foundation. Ini hanya untuk semester 5 ke atas." Saya cuma diam gitu kan. Dan memang waktu itu seluruh ruangan, yang lainnya semester 5, 7, dan 9. Hanya saya sendiri yang semester 3 waktu itu. Dan itu akan dilombakan dengan orang-orang dari Makassar juga ikut tes yang sama. Jadi siapa yang paling tinggi nilainya, dia yang akan berangkat ke Jepang waktu itu. Saya saat itu dengan modal iman, saya percaya Tuhan. Dengan apa yang saya miliki, pengetahuan yang saya sudah pelajari, kalau engkau mau saya bisa lolos meskipun kata-kata senior itu menyakitkan. Bahkan banyak yang bilang, nggak usahlah kamu ikut, buang-buang waktu saja gitu. Lebih baik kamu fokus ke yang lain-lain. Kok kamu juga nggak mungkin bisa katanya lulus gitu. Secara manusia saya sempat mengatakan, iya sih benar juga, saya mungkin kepedean kali ya mengikuti tes ini. Tapi ada
di hati kecil saya ngomong, loh, katanya kamu beriman, kamu percaya firman Tuhan itu bisa berlaku bagi siapa saja yang percaya. Akhirnya saya kemudian berkata, Tuhan, saya percaya Tuhan, kalau firman itu hidup, maka saya pun juga bisa mengalaminya. Dan setelah melalui tes, 2 hari kemudian ada pengumuman. Nah, waktu itu yang nama Jenny ada 3 orang ya. Saya, Jenny yang lain ada semester 5 2 orang. Dan saya dengar ada yang lolos 1 orang nama Jenny gitu. Terus ada yang ngomong, wah, ya paling itu yang si Jane Densun atau Jane Suwawa gitu. Mereka kan pintar-pintar gitu. Semester 5 gitu. Semester 7 gitu. Tapi saya cuma iseng-iseng, mau lihat siapa yang lulus gitu kan. Begitu saya sampai kampus, saya kaget. Orang-orang semua sudah ngomong-ngomong. Yang lulus katanya yang semester 9 dan yang semester 3. Dan saya tahu yang semester 3 itu cuma saya gitu. Dan itu membuat saya sangat-sangat terharu, sangat begitu bahagia sampai saya nggak tahu mau ngomong apa gitu. Nah, itu salah satu bukti bahwa firman Tuhan itu benar-benar nyata. Meskipun saat itu mungkin kita tidak hidup seperti yang seharusnya, tapi kalau Tuhan memberikan kita iman, percayalah bahwa iman itu sanggup membuat kita melakukan hal-hal yang tidak masuk akal kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, peristiwa yang lain yang saya yang membekas dalam hidup saya mengenai berjalan di atas kemustahilan. Waktu itu saya sudah kepala 3, belum dapat jodoh gitu ya. Orang-orang sudah ngomong, waduh, sudahlah, sudah enggak laku kau gitu. Sudah umur 30 lebih gitu ya. Sudah mau 40, belum nikah-nikah. Ya pasti kalaupun dapat, ya pasti dapat duda lah gitu kan. Semua ngomongnya gitu. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, orang boleh ngomong apa aja saya bilang. Tapi saya percaya Tuhan saya sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Dan waktu itu kriteria saya sangat-sangat membuat orang ketawa gitu. Aduh, sudah tua, banyak lagi permintaannya. Yang pertama harus takut Tuhan, harus ganteng, harus tinggi, harus bodinya mantap gitu kan. Pokoknya saya ngomong semua yang the best menurut pikiran saya. Dan itu diketahui orang gitu. Aduh, ini anak ini terlalu berhalusinasi. Ya apalagi saya ngomong, aduh, saya pengen sih, ya kalau bisa, bukan orang Indonesia. Tambah ketawa lagi teman-teman saya gitu. Tapi ternyata, kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup memberi yang terbaik, Tuhan bisa memberikan sesuai dengan keinginan kita. Meskipun waktunya seringkali tidak secepat yang kita inginkan. Jadi saya menikah waktu itu, sudah kepala 36, toh masih laku juga. Suami saya bukan duda, masih single. Ganteng lagi, tinggi lagi. Takut Tuhan lagi. Bisa cari duit lagi. Ya pokoknya, ya idaman banyak wanita lah. Makanya saya bilang kalau anak-anak muda di sini ada waktu, bisa hadir di hari Minggu untuk ikut seminar pasangan yang dari Tuhan, itu saya mengajak supaya kita itu dapat pasangan jangan berdasarkan apa kata orang. Tapi Tuhan pasti akan memberikan kita terbaik kalau kita percaya dan ikut dalam jalurnya Tuhan. Jangan ambil potong kompas atau jalan pintas. Aduh. Bisa salah kalau kita potong kompas. Ada jalurnya. Nah, saya undang untuk yang punya anak muda atau yang masih muda, silakan bergabung di hari Minggu tanggal 24 jam 7 malam nanti ya. Supaya kita bisa tidak salah pilih. Karena pasangan hidup ini sangat menentukan kebahagiaan kita dalam rumah tangga. Jadi meskipun saya hanya menikah 6 tahun lebih ya, usia pernikahan saya, tapi saya itu merasa sangat bahagia dan mendapat pasangan yang terbaik dari Tuhan. Jadi kalau kita berjalan atas kemustahilan, jangan pernah kita memilih jalan kita sendiri. Pegang firman Tuhan. Kita harus percaya bahwa apa kata firman, bukan apa kata orang. Kalau kita dengar apa kata orang, kita bisa stres. Kita bisa bimbang, kita bisa ragu. Tapi kalau kita dengar apa kata firman, apa yang mustahil bagi manusia,
tidak mustahil bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.